Para peneliti memulai inisiatif global yang ambisius untuk menemukan dan merekam kehidupan laut yang tersembunyi di berbagai laut di dunia. Ocean Census berencana mengidentifikasi 100.000 spesies yang belum diketahui dalam kurun waktu 10 tahun ke depan. Rencana ini memungkinkan para ilmuwan untuk lebih memahami dan melindungi ekosistem laut dalam. Menurut Ocean Census, ada kesenjangan besar antara data spesies yang tercatat dengan spesies yang diyakini hidup di laut dalam. Dari 2,2 juta spesies yang diyakini ada di laut dalam, hanya 240.000 yang telah dideskripsikan oleh para ilmuwan. Inisiatif ini dibangun di atas proyek-proyek sebelumnya, seperti Census of Marine Life yang telah sukses dilaksanakan pada tahun 2010. Proyek sensus kehidupan laut ini berhasil mengidentifikasi 6.000 spesies laut baru. Direktur Sains Ocean Census Alex Rogers menjelaskan, proyek ini berkejaran dengan pemanasan global yang semakin cepat. Lautan semakin kehilangan oksigen dan menjadi asam akibat pemanasan global. Akibatnya banyak spesies yang punah. Jika proyek ini tidak segera dijalankan, menurutnya dunia kelautan akan menghadapi kepunahan besar. Well, we are in a race against time. We have global warming, the ocean's losing oxygen, it's acidifying, and as a result, we're losing species. If that process continues, then we will face another major extinction in the ocean, and we will lose great swathes of the tree of life. Rogers menyebut proyek ini akan menggunakan sejumlah teknologi terbaru seperti pencitraan bawah air beresolusi tinggi hingga alat pembaca dan pengurut DNA. Menurut Rogers, alat-alat berteknologi tinggi tersebut akan membantu mempercepat penemuan kehidupan baru bawah laut. Smith Ocean Institute, sebuah organisasi nirlaba Amerika, akan menyediakan kendaraan kendali jarak jauh atau ROV Sebastian untuk Ocean Census. ROV Sebastian mampu beroperasi hingga 4.500 meter di bawah permukaan laut. ROV Sebastian juga dapat menyiarkan langsung rekaman video 4K dan mengumpulkan sampel. Dengan kemampuan ROV Sebastian ini, para ilmuwan dapat melihat spesies langsung di perairan tanpa harus membawanya ke permukaan. Bahkan teknologi artificial intelligence juga akan digunakan dalam proyek ini. The idea is with that video footage of thousands and thousands of hours of underwater footage, we need to label everything. That's the first step. And so training programs, machine learning to identify and label automatically will then allow us to know what's in that video and then using that data. Ahli genetika evolusi dari Wellcome Sanger Institute, Mara Launizak mengungkapkan, tahap pertama untuk mengidentifikasi spesies baru ini adalah mengekstrak DNA dari sampel yang dilakukan di laboratorium. Launizak menyebut, Wellcome Sanger Institute telah menyiapkan proses ekstrak DNA dengan kualitas yang memadai untuk kemudian diurutkan. Tim pengurut DNA kemudian akan mengambil DNA tersebut dan memasukkannya ke mesin pembaca. Terakhir, mesin akan mengeluarkan data-data yang membentuk DNA. Launizak mengatakan, pencatatan DNA spesies yang baru melalui proyek ini akan sangat penting bagi kemajuan pengetahuan di dunia kelautan. Dengan bertambahnya pengetahuan, para peneliti pun dapat memberikan rekomendasi bagaimana perlindungan yang bisa dilakukan untuk menjaga keanekaragaman hayati. There's so much of the ocean that is undiscovered in terms of its species richness and diversity. And the people who will be out there capturing and collecting these organisms and describing them and seeing them for the first time and preserving them in such a way that they can come here and we can generate that baseline understanding of their genomes, and forevermore there's a record of what that organism's DNA looked like. And this will be really important as we move forward to try to understand what is out there and are we doing a good job at protecting it. Sensus kehidupan laut telah dilakukan sejak tahun 2000 hingga 2010. Terakhir pada tahun 2010, sensus tersebut secara resmi menemukan 1.200 spesies baru.
Dengan capaian ini, Ocean Census menargetkan skala penemuan yang lebih besar dan lebih cepat. Tim Redaksi CNBC Indonesia.